Halo teman-teman, salam solidaritas. Aku ada rekomendasi buku nih dari orang yang dulu jadi lawan sang jenderal, yaitu Mbak Fathia Maulidiyanti. Judulnya Aktivisme di Persimpangan Jalan. Aku rekomendasiin banget. Aku selesai ini dalam waktu 2 hari. Karena apa? Karena isinya itu konkret, teman-teman. Jadi ini ngerangkum perjalanan aktivis, juga pergerakan dari 2020-an sampai 2024 kemarin terakhir. Dan satu yang aku dapat di sini adalah kebenaran itu berbahaya. Jadi kita ini para aktivis dianggap berbahaya karena menyampaikan kebenaran. Namun kebenaran itu berbahaya itu bagi pemerintah yang korup. Jadi kalau pemerintahnya baik-baik aja, kebenaran justru didukung. Mungkin pengalaman Mbak Fathia itu adalah yang kami rasakan sekarang, ditekan oleh rejim, dihancurkan juga nama baik dan kepribadiannya, tapi dia tetap bertahan dan sekarang nulis buku kayak Luhut, terus soal pengadilan penjara gitu, soal hukuman mati. Kenapa sih hukuman mati kemudian harus ditolak gitu? Jumlah tahanan yang itu ngelebihin batas, dan buktinya kemarin almarhum Al-Farisi meninggal dunia itu ya karena faktor sistem yang di tahanan kita gitu, yang anggaran untuk kesehatan minim, kemudian satu sel yang harusnya 7 orang isinya 25 orang gitu. Dan itu ada di buku ini ya. Jadi bukan saya yang bocorin nih. Ini mungkin dari Rutan Salemba ya, tapi di buku ini dijelasin kayak gitu. Ya bentuknya esai, tulisan, dan itu disadur dari pengalaman dia, laporan Kontras dan lembaga-lembaga lainnya gitu. Itu pertanyaannya, aktivisme di persimpangan jalan apa gitu. Nah, jalan yang diterangin sama Mbak Fathia di akhir bukunya adalah memilih apatis atau berani melawan gitu. Dan anak muda hari ini kayaknya pada berani ngelawan deh gitu. Tinggal OMS atau organisasi masyarakat sipil ngebantunya seperti apa. Kayak yang kami alami sekarang kan, kami udah berani nih ngelawan nih, tapi masuk tapi dikriminalisasi, dipenjarakan. Nah, sekarang kawan-kawan dari NGO dan lain sebagainya bisa ngebantunya seperti apa. Itulah yang berusaha dirangkum di sini, dan rangkuman itu sebenarnya sederhananya adalah asimilasi lah dari teman-teman yang bergerak di lapangan seperti saya, akar rumput yang tidak tergabung di OMS. Jadi yang berani ngelawan ini jangan sampai teledor, karena kita ngelawan rejim yang sudah punya undang-undang yang mereka bikin sendiri. Produk-produk hukum yang digunakan untuk merepresi itu memang sudah ada. Oke teman-teman, semangat, jangan menyerah, hidup korban, jangan dia terus melawan.